Terima kasih Bapak. Berbicaralah pada siang hari ini. Buat generasi yang kau cintai Tuhan. Buat generasi yang kau sedang siapkan. Untuk menjadi alat yang ajaib di tanganmu. Generasi yang di akhir-akhir ini. Akan bergerak dengan Roh Kudus. Akan bergerak dengan otoritas. Akan menjadi Tuhan. Orang-orang yang begitu dekat dengan Engkau. Orang-orang yang dipulihkan. Orang-orang yang mau dimuridkan. Orang-orang yang akan diutus oleh Engkau. Terima kasih Tuhan adanya hari ini. Hamba bersyukur ya Tuhan. Biarkan Engkau turunkan hikmat pengertian dan pewahyuan yang dari Engkau. Sehingga setiap golden night dari Engkau hari ini yang hadir pulang akan mendapatkan rema yang dari Engkau. Mendapatkan sesuatu yang melengkapi dan sesuatu yang membebaskan ya Tuhan. Mari Tuhan beracaralah, take over dari semuanya. Kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus. Semua golden night yang siap terima berkat yang terbaik mengatakan amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Aduh ini memang mesti silau sekali ya. Saya nggak bisa lihat orang. Oke. Siapa yang baru pernah datang ke golden night ini ibadah? Boleh angkat tangannya? Lumayan banyak ya Bapak Ibu. Terima kasih untuk kedatangannya. Dan biasa siapa yang suka datang di ibadah? Oke, terima kasih. Saya perkenalkan diri, saya Irin Tejo. Saya disuruh Tuhan ya, dapat mandat dari Tuhan tahun lalu Desember untuk melayani semua generasi. Tadinya pemimpin saya dapatnya melayani 55 tahun ke atas. Tapi saya katakan boleh nggak saya mulai dengan 50 tahun ke atas. Kenapa? Karena saya mau menyiapkan sebuah generasi yang sungguh-sungguh berjalan bersama Tuhan. Dan yang sungguh-sungguh akan melihat karya Tuhan ajaib dalam hidupnya. Karena saya sudah melihat itu. Sejak tahun 90 saya berjalan bersama Tuhan. Keajaiban demi keajaiban, pertolongan demi pertolongan, penyertaannya dan perkenanan demi perkenanannya sampai hari ini. Saya melihat sangat ajaib. Waktu saya terima mandat itu Desember, Januari saya tidak tahu apa yang saya mesti kerjakan. Tuhan, apa yang harus kau kerjakan? Mulai lagi dengan ibadah demi ibadah atau bagaimana Tuhan? Tiba-tiba Tuhan gerakan untuk ke Panti Werda. Saya cuma ke Panti Werda baru 2 kali dan itu juga gak banyak-banyak banget. Tiba-tiba pemimpin yang dipakai Tuhan untuk memberi mandat, dia pegang saya dan dia doakan saya. Dia katakan, dia tanya saya, apa yang kau kerjakan hari-hari ini? Tuhan sangat suka. Saya kaget. Belum ada ibadahnya, baru Panti Werda 2. Saya bilang, oh berarti Tuhan sangat suka. Lalu saya mulai berjalan, saya mulai telepon ke provinsi demi provinsi. Sekarang ini mungkin saya sudah pergi di bulan Mei ini hampir 20 kota. Saya sudah jalan dari ibadah demi ibadah. Saya pergi ke Medan kemarin Maret. Saya ke Medan pergi ke 4 tempat. Yang satu tempat 320 golden night terkumpul. Dan dari 21 denominasi. Dan mereka semua dipulihkan. Dan saya pergi lagi ke Karo bulan depannya. Di Karo saya tadinya targetnya saya cuma bilang ya 300. Saya bilang 500. Datangnya 650 dengan panitia. Sampai penuh. Dan saya bilang Tuhan lagi hatinya di sini. Karena setiap kali saya menjalankan pelayanan ini, ada aja yang doain saya. Dan dia katakan, Coach Irin, saya ini membangun pasukan. Jadi saya sering banget, saya sering dipanggil Coach. Jadi dikatakan, Coach, kok hati Tuhan sangat suka dengan Coach? Ajari saya bagaimana bisa membuat Tuhan tersenyum dalam hidup Coach.
Dan lagi ada yang bilang, Tuhan memberikan hati raja-raja. Saya tahu itu bukan saya, tapi Tuhan lagi suka karena engkau menyamber apa yang menjadi kerinduanku. Tuhan katakan ini generasi gak boleh dipanggil lansia. Kalau orang dipanggil lansia, lanjut usia, langsung badannya rentek. Karena sudah lanjut usia. Banyak kan orang udahlah kayak di rumah aja, saya jaga cucu gak ngapa-ngapain. Tiba-tiba semua kehebatannya, semua apanya gak ngerjain apa-apa. Saya lihat teman-teman saya sekolah, dia bilang begini, Ren, kok bisa sih sibuk banget sih, so aktif banget, sampai semangat banget. Saya kayaknya udah rematik, ada yang kena kanker, ada yang kena apa. Saya bilang, ayo maju. Makanya layanilah Tuhan. Dan Tuhan katakan, generasi ini saya lihat penglihatan sangat jelas. Pendoa-pendoa yang militan, yang dengar sendiri dari surga, yang tangkap yang Tuhan mau. Biarkan yang muda-muda berjalan, tapi yang generasi Golden Night ini, yang berdoa, yang mengiringi dengan doa, yang tangkap dari Tuhan dan memberitahu apa yang harus dikerjakan. Ini generasi yang berjalan dengan otoritas. Ini generasi yang tidak akan mengatakan, aduh aku gak punya uang, aku sudah tua. Enggak. Tuhan tidak pernah mau kita jadi tua sebelum waktunya. Ya. Next. Nah ini lihat gambar, lihat cerminnya ya. Cerminnya si kakek, belum sebelumnya. Ya si kakek. Tapi dia lihat kok masih muda ya. Betul gak? Ini semangatnya masih seperti yang itu loh. Karena apa? Pernah mendengar Kaleb? Kaleb di Alkitab. Kaleb waktu dia umur 85 tahun, dia datang ke Joshua. Dia katakan, Joshua, aku nagih janji Musa. Karena Musa berjanji untuk aku terima Hebron. Tapi memang di situ ada raksasa, tapi aku masih kuat. 85 tahun saya masih kuat. Sekuat waktu saya terima janji itu 40 tahun. Berarti umurnya dibagi 2. Betul gak? Ya, tadi makanya Om Alis bilang begini, umurnya berapa? 42 katanya. Dia gak mau bilang itu. Karena apa? Saya ajarin. Ini saya kasih tahu dulu pengalaman saya. Saya ini sudah kalau saya bangun tidur, saya masuk ke ruang doa saya bilang gini, Tuhan terima kasih karena tenagaku 30 tahun, pikiranku 30 tahun. Jadi aku bisa menyelesaikan mandatku seperti orang umur 30 tahun. Dan itu yang saya ngomong aja. Tiba-tiba ada seseorang yang saya didik di Australia. Dia itu pemimpi yang sangat tepat. Dan dia japri saya, dia bilang begini, Coach, saya ini gak pernah mimpi tentang coach, tapi malam tadi saya mimpi sangat jelas. Coach itu naik mobil isinya sembako penuh, sampai kacanya gak bisa lihat, semuanya sembako sama daun-daun kesembuhan kata dia. Terus dia bilang gini, waktu coach keluar dari mobil, kaget saya, kayak umurnya 30 katanya. Terus gini, kok 30 ya gitu. Saya kaget, saya ini biasa. Saya biasa bergaul dengan Tuhan. Saya tanya Tuhan, Tuhan maksudnya gimana tuh mimpi? Tuhan bilang, kan tiap pagi kamu bilang engkau ini umurnya 30. Ya jadilah sesuai imanmu, umurmu 30. Hari ini saya bisa jalan kemana-mana. Kemarin Bapak Ibu, hari Selasa, dari hari Selasa deh saya berangkat ke Semarang, saya berangkat ke Kudus. Rabu, Kamis, Jumat saya baru pulang dari Jogja. Saya pergi ke 3 kota, Semarang, Kudus, kembali lagi Semarang, kembali lagi ke Jogja, Jogja balik. Hari Jumat malam saya baru tiba. Tiba-tiba saya tidak nganggur. Dari pagi ada yang minta saya ngajar stafnya, karena saya dulunya konsultan. Jadi saya ngajar semuanya. Tapi cukup waktu di Kudus, kaki saya rada sakit sini karena terlalu banyak berdiri. Karena kemarin ini pernah keseleo. Saya bilang gini, Tuhan, gak lucu ya Tuhan, kalau aku naik tapi aku sakit, kan gak lucu, nanti ngeringis-ngeringis Tuhan. Saya percaya Tuhan supranatural akan menyembuhkan aku. Aku percaya sembuh. Dan itu ajaib Bapak Ibu. Saya naik ke mimbar, gak ada rasa sakit sama sekali. Dan semua orang gak lihat saya sakit. Saya wirawiri. Setelah itu saya baru cerita, gak kelihatan sih coach, saya seneng banget.
bayangin ya, itu gereja GKMI. Gereja yang dia bilang begini, kalau orang udah lansia 1,5 jam juga udah capek mau pulang. Saya bilang nanti ya saya lihat dulu, saya bilang gitu. Ternyata saya lihat tidak ada yang bergerak dari ruangan. Dan saya lanjutkan dan khotbah saya 1,5 jam. Saya sampai ke pendetanya semua bingung gini. Wow, ini luar biasa, belum pernah terjadi. Karena ini generasi Golden Night, saya bilang. Inilah generasi yang sedang dibangkitkan oleh Tuhan. Mari kita tepuk tangan buat diri kita, bahwa inilah generasi yang tidak akan terhentikan. Generasi yang akan melihat Tuhan secara dekat. Generasi yang akan masuk dalam keintiman dengan Tuhan. Ya, jadi sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, jawab sendiri. Umurnya dibagi 2. Kalau orang tanya umurnya 70, bilang begini, umurnya berapa? 35 kali 2. Nah itu ya. Jadi supaya semangat Bapak Ibu tuh mirip yang di cermin ini. Ya, jadi kalau lagi ngaca gini, aku kok cantik kayak dulu ya, ya, aku ganteng kayak dulu ya, kayak begitu kan mestinya, betul nggak? Ya, sekarang saya tanya dari sini, Bapak Ibu jawab sendiri, bagi 2 ya umurnya ya, oke. Bapak Ibu, berapakah umurnya? Oke, ada yang 33, ada yang 32, ada yang 25 mungkin ya. Karena saya lihat banyak yang ini, kita mesti terus ngomong di situ. Kalau doa pagi bilang begini, terima kasih Tuhan, saya berumur 35, saya masih sehat. Kalau saya patok 30 gak akan naik-naik. Supaya saya selesaikan mandat saya. Karena terlalu banyak kerjaan. Saya harus berumur 30 dan terus. Ya Bapak Ibu ingat ya, kalau diketemuin sama saya, kalau ketemu sama siapa, umurnya berapa? Nih Om Alis paling inget ya, umurnya berapa? Jangan disebut umurnya 67 apa, dikali 2 aja. Ya kalau orang tanya, hah? Kali 2. Ya seperti itu, oke? Jadi yang wanita next. Wanita juga begitu ya. Dia lagi ngaca, kok aku masih muda ya. Nah ya, soal itu yang dibilang Tuhan, inilah generasi Golden Night. Dan Tuhan tidak mau kita hidup tidak berarti, tidak bermakna. Karena hidup ini harus berarti. Hidup bersama Tuhan pasti berarti. Saya ini melihat bagaimana saya berjalan bersama Tuhan. Nanti Bapak Ibu kalau mau bergabung dengan pendoa, penari tadi lihat gak Golden Night menari di sini? Ya, kalau mau latihan nari nanti daftar ya. Kalau mau latihan berdoa, latihan. Nanti diajarkan bagaimana kita ini dengar suara Tuhan. Bagaimana kita doa 2 arah. Bagaimana kita doa dan Tuhan bicara. Ya, tahun 1980 tahun 1998 saya ngalamin macam-macam. Saya ngalami macam-macam. Suami saya ngawur, kantor masalah, tapi saya pegangan Tuhan. Tiba-tiba terbuka saya lihat penglihatan kayak video setengah jam. Sejak itu sampai hari ini Tuhan bisa bicara lewat penglihatan. Tuhan bisa bicara lewat firman. Tuhan bisa bicara lewat macam-macam, lewat buku. Saya rindu ini Golden Night yang akan dibangkitkan. Saya rindu kalau Tuhan bekerja dalam hidup saya. Tuhan juga bisa bekerja dalam hidup Bapak Ibu. Tuhan bisa lihat, Tuhan bisa melakukan banyak hal. Dan kita menyukakan hati Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita menyukakan hati Tuhan, Dia urusi hidup kita. Saya lagi seneng banget karena Tuhan sampai celana panjang diurusin. Saya lagi bilang sama semua orang, ayo kalau engkau berkenan di hadapan Tuhan, engkau terima banyak hal. Saya cuma bilang begini, Bapak Ibu maaf, saya itu dulu udah kurus, saya naik lagi 5 kilo. Jadi baju saya ini, celana saya kesempitan. Kalau udah sempit rasanya kalau jalan banyak tuh sakit. Dan saya bilang gini, aduh Tuhan, aku ini butuh celana ya, tapi celananya yang enak, yang kaos, yang jangan yang bagus, tapi murah, nggak mahal gitu ya. Nah, kalau yang bagus yang mesti dari yang ini. Jadi saya bilang begitu doang, saya bilang cuma sekali. Akhirnya saya pergi ke Jakarta, saya gunting rambut. Tiba-tiba Tuhan cuma bilang gini, tuh di situ ke mall, pergi. Marks and Spencer. Marks and Spencer tuh celananya mahal, jutaan, 1 juta atau 700 ribu. Saya bilang, oh
Ya udah, saya cuma nurut aja. Saya bilang supir saya bilang begini, sebentar ya, saya cuma mau lihat. Begitu saya masuk, wah lagi sale, tapi belinya harus 3. Dan saya lihat, loh kok ukuran saya ada 3. Ya udah deh, saya pikir tadinya saya mau pulang Bekasi belinya, saya beli. Begitu saya beli, saya pakai enak banget. Dan besok-besok saya cari lagi gak ada. Cuma 3 itu. Saya bilang gini, Tuhan, Engkau luar biasa ya, sangat luar biasa. Itu yang saya mau lihat, Golden Tide di tempat ini. Engkau akan ngalami Tuhan dengan ajaib. Engkau akan jadi kesukaan Tuhan, Engkau akan jadi kesayangan Tuhan. Ya, oke, next. Ada cucu mengatakan, apa arti bahagia menurut oma opa? Kita mau bahagia, betul gak? Jangan sampai kita dikasih umur panjang tapi gak bahagia. Kita dikasih umur panjang tapi aduh tiap hari kita mengeluh dan galau. Walaupun galau itu kata-kata anak generasi Z. Tapi orang tua sering gini, aduh aku susah hatiku. Aduh, lihat mantu salah, lihat cucu salah, lihat semuanya salah. Mari kita berdamai dengan semua. Dan kita akan menikmati setiap anak, setiap mantu, setiap cucu, setiap anak rohani, setiap tetangga, semua kita nikmati. Ya, oke. Lanjut. Kunci hidup bahagia. Kita akan belajar kunci hidup bahagia. Tapi tiba-tiba hari ini saya ubah. Ya, saya bisa bicara kunci hidup bahagia tuh gini. Jangan suka simpen pahit hati. Jangan suka simpen yang sedih-sedih. Simpen yang suka yang bergembira. Karena Mazmur 37 ayat 4 mengatakan bergembira karena Tuhan. Maka Dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Lalu dilanjutkan ayat 5 dikatakan, berserahlah dan percayalah, maka Dia akan bertindak. Percaya aja, memilih percaya. Bapak Ibu, mungkin banyak yang sudah dengar, tapi yang belum pernah dengar, saya mau singkat aja. Saya ngalami bersama Tuhan bagaimana keluarga saya dipulihkan. Bagaimana saya melihat saya ini dulu cuma kerja dari bawah. Di waktu itu kerjaan cuma ada sekretaris di Citibank. Tapi Tuhan memang cari gara-gara. Saya suruh mulai dari sekretaris, saya diangkat, dinaikkan. Sampai tahun 2002 saya sedang dipercaya pegang 12 triliun aset Bapak Ibu. Triliun itu nolnya berapa? 12. Dan saya bertanggung jawab untuk 157 cabang se-Jabodetabek. Dan saya bertanggung jawab untuk 1.200 orang. Kenapa ditinggalkan? Karena kita punya bos dari segala bos. Tuhan kasih saya mimpi 3 kali berturut-turut dalam seminggu. Dikatakan sudah waktunya engkau tinggalkan semua. Dan tinggalkannya bukan melayani orang kaya Bapak Ibu, melayani orang miskin. Tapi hari ini saya gak terlihat miskin kan? Sangat bahagia dan sangat kaya. Karena punya kaya itu tuh gini ya, segala sesuatu yang kita butuh pasti dapat, betul gak? Nah itu Tuhan ya. Dan saya melihat ajaib banget. Tapi Bapak Ibu, saya mendengar suara Tuhan mulai tahun 90. Setiap kali Tuhan mau lakukan sesuatu atau izinkan sesuatu terjadi, Dia pasti bicara dengan saya. Atau lewat mimpi, atau lewat penglihatan, atau lewat firman. Tapi hari itu 12 tahun yang lalu, Tuhan gak bicara apa-apa. Tapi rumah saya terbakar. Anak saya yang kedua 21 tahun, hampir 21 tahun terbakar, habis dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bapak Ibu, hari itu saya sedang pelayanan di Bekasi. Nama anak saya Nancy yang tadi nyembah sama mantu saya. Saya lagi pelayanan di Bekasi, anak saya yang laki tinggal di rumah dengan bapaknya dan mbaknya. Tapi pagi-pagi saya nggak tahu apa-apa. Saya ditelepon dengan anak saya, Mami kebakaran, Mami kebakaran. Jam 2.30 adalah waktunya nyenyak tidur. Saya nggak tahu, saya pikir saya mimpi. Begitu saya angkat, dia bilang kebakaran di mana? Kebakaran di kamar Mami. Kamar saya di atas. Saya bilang turun nak. Tapi dia bilang enggak bisa, apinya besar. Saya cuma bisa satu, yaitu doa kontak dengan surga. Begitu saya kontak, saya doa, dia mati lagi. Saya coba telepon enggak bisa. Dia telepon kakaknya Nancy. Kami sangat dekat bertiga. Dan di waktu dia bicara sama kakaknya, dia cuma begini,
Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Dan begitu mati teleponnya, Tuhan baru bicara sama saya, anakmu pingsan, cepat pulang. Saya pulang, singkat cerita, anak saya terbakar dari ujung rambut sampai ujung kaki. Anak saya karena rumah koslet. Rumah saya 2 bulan sebelumnya dinyatakan didapati ada rayap yang sudah menghabisi plafon. Jadi hari itu karena koslet, semua plafon saya jatuh. Dan puji Tuhan, Tuhan masih pegang kendali. Tidak kena kiri kanan, tapi rumah saya habis. 97% barang saya habis. Hari itu saya cuma tahu Tuhan pegang kendali. Karena Roma 8 ayat 28 mengatakan bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya, yang terpanggil sesuai rencananya. Hari itu saya memilih percaya. Bapak Ibu, singkat cerita, kalau kita lihat anak kita dari ujung rambut sampai ujung kaki terbakar, cuma ininya masih warna merah. Kalau bukan Tuhan gak mungkin kuat. Hari itu saya cuma bilang, nak, sampai ketemu di surga. Hari itu saya dipegang oleh Tuhan. Waktu saya masuk ke rumah duka, saya pikir saya mimpi. Saya lihat teman saya dari segala penjuru. Teman saya ini garis lembut dari semua agama. Karena saya konsultan, saya punya teman banyak macam-macam. Saya melihat mereka datang, saya kaget. Ini gak mimpi. Akhirnya saya masuk, saya nyembah. Saya nyembah, saya nangis, saya nyembah. Tiba-tiba saya lihat Tuhan jalan dengan anak saya di sebuah taman. Dan saya tahu kalau dia penglihatan begitu gak usah diceritain, kita tahu. Dan tiba-tiba saya lihat anak saya pengen ambil bunga buat saya dan kakaknya. Tapi tiba-tiba Tuhan geleng dan Dia keluarkan 2 hand bouquet, 2 bouquet bunga, dikasih ke anak saya. Dan Tuhan sendiri menatap mata saya dan Dia katakan, mempelaiku, biarkan aku didik dia di sini. Saya tidak tahan Bapak Ibu, karena mata Tuhan itu teduh. Mata Tuhan itu memberikan rasa nyaman di dalam perlindungannya. Dan saya coba bilang iya. Dan sejak itu tidak sekalipun saya curiga, tidak sekalipun saya bertanya kenapa. Karena saya memilih percaya. Dan Bapak Ibu, selesai semuanya di rumah duka, itu dihitung persembahan kasih. Orang datang berkasih persembahan kasih ya. Kalau bukan direkayasa Tuhan, tidak mungkin Bapak Ibu. Itu jumlahnya 9999 4 kali dan selanjutnya. Waktu di salah satu ibadah pemimpin, ada yang bilang saya diuji seperti Ayub, tapi didapati seperti Mazmur nih. Saya masih gak percaya. Tapi waktu saya lihat jumlah persembahan kasih itu, Tuhan katakan, responmu dan respon anakmu itu membuat kalian seperti Mazmur nih di hadapanku. Dan sejak itu Tuhan katakan, aku naikkan levelmu. Engkau naik next level sangat banyak. Dan engkau akan jadi contoh bagi banyak orang bahwa aku ini Allah yang real, Allah yang sungguh-sungguh hidup, Allah yang menjawab doa. Ada yang Allah yang bisa merekayasa apapun. Rumah saya sekarang dibalikan macam-macam tuh 4 kali lebih besar. Yang bangun kembali rumah saya itu semua orang yang mau nyumbang keramik semuanya, yang mau nyumbang cat rumah, yang kasih, oh ya makasih, yang kasih uang dan semuanya. Bapak Ibu, saya tahu kalau bukan Tuhan tidak mungkin. Tapi saya bergaul dengan Tuhan. Saya berdoa tidak ada lagi yang mengalami rumahnya terbakar. Tapi kalau kita tidak berdoa buat Indonesia, kita gak mau Hamas masuk ke Indonesia. Kita lihat Israel diserang Hamas, bagaimana orang-orang yang tidak mengerti apa-apa habis. Kita harus berdoa buat Indonesia, buat pelantikan presiden dan wakil presiden yang dipilih, supaya mereka bisa menjalankan tugas seperti yang harusnya. Kita harus berdoa tidak ada gempa, tidak ada banjir, tidak ada virus lagi. Karena kita berdoa pasti ada kuasanya. Keputusan virus berlaku dalam 2024 diundur 4 tahun setelah itu. Kita harus doa sampai kita tahan itu. Dan itu tidak pernah boleh terjadi, mempengaruhi kesehatan kita. Kita Golden Night bermakna hidupnya
Karena kita adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang selalu menggapai Tuhan. Dan kita mengangkat dari Tuhan, menarik dari Tuhan, dan kita berdoa dengan otoritas. Mari saya mau katakan, saya bisa cerita tentang hidup saya banyak sekali, tapi kita bisa gak pulang. Ya, oke. Tapi saya mau katakan, tiba-tiba next dulu. Bahagia itu pilihan Bapak Ibu. Ya, orang yang berbahagia adalah orang yang kesalahan dan pelanggarannya diampuni, betul gak? Harusnya kalau kita masih tidak diampuni, harusnya kita juga di kayu salib. Tapi Mazmur 32 ayat 1-2 berkata dari Daud, nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Kita ini bahagia banget karena kita ditebus dosa kita. Kita ditebus dari semua keturunan di atas kita. Harusnya kita sudah ditebus. Kita sudah ini. Tapi next, ya Bapak Ibu, saya mau sharing begini. Banyak orang pengen ikut Tuhan, sungguh pengen ikut Tuhan. Terus udah pengen baca firman tapi gak ngerti-ngerti. Pengen ikut Tuhan terus, tapi kenapa dalam hidupnya sangat banyak halangan. Dan ada aja masalah yang dia hadapi. Ternyata kita gak sadar, kadang-kadang dalam hidup kita ada kusta-kusta yang harus kita beresin. Saya akan jelasin tentang kusta rohani. Karena saya pengen benar-benar golden night yang datang hari ini tidak akan diikat oleh apapun. Anak saya aja, karena bapaknya suami saya belum bertobat, anak saya begitu terbakar, dia temui satu orang, dia bilang begini, waktu saya terbakar, ternyata selama ini kaki saya terikat. Terikat oleh apa? Oleh papanya. Karena di dalam hidup bapaknya ada kutuk kegagalan. Jadi dia suka gagal. Ada kutuk kegagalan. Ternyata waktu saya terbakar, itu tiba-tiba talinya copot. Gak usah sampai harus terbakar baru hilang ikatan kita. Kita bisa dengan iman. Oleh karena itu hari ini, kalau di tempat lain mungkin saya gak jelasin ini. Di tempat lain saya jelasin lebih sederhana. Tapi yang datang ke sini adalah pasukan. Adalah yang orang-orang yang dipercaya Tuhan untuk sungguh-sungguh menjadi contoh, berjalan dengan otoritas, dan Dia akan menyertai. Ya. Jadi kita akan belajar dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1-14, belajar dari Naaman. Next. Tapi sebelum dari 2 Raja-Raja, saya baru dapat tadi pagi. Tuhan katakan gini, kalau kusta jasmani itu disebabkan oleh infeksi bakteri, betul gak? Ya, yang menyebabkan mati rasa dan kerusakan pada beberapa bagian tubuh hingga bisa mempengaruhi saluran pernafasan. Itu kadang-kadang telinganya copot, ya, kadang-kadang matanya sampai nggak bisa lihat. Itu namanya kusta secara jasmani. Ya, kalau kita lihat ada di Tangerang rumah sakit Sintanala, itu rumah sakit kusta. Tapi kusta rohani, next. Kusta rohani disebabkan oleh dosa dan dampaknya kerusakan pada hati dan pemisahan dengan Tuhan. Kita baca Yesaya 59 ayat 1-2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Firman yang berkata, Tuhan sebetulnya enggak bisa mendengar, bisa menolong, tapi karena ada dosa, karena ada kejahatan, membuat Tuhan berjarak dengan manusia. Next. Kita baca Yesaya 59 ayat 10 versi AYT. Semua bisa baca ya, cukup besar. 3, 2, 1. Kami meraba-raba tembok seperti orang buta. Kami meraba-raba seperti mereka yang tidak mempunyai mata.
kami tersandung pada siang hari seperti pada senja hari. Di antara orang-orang kuat, kami seperti orang mati. Maksudnya apa? Kami meraba-raba tembok seperti orang buta. Kami meraba-raba seperti mereka yang tidak mempunyai mata. Karena cuma bisa meraba, kayak gak kelihatan. Apa? Mata rohani. Gak bisa lihat kenapa Tuhan izinkan. Gak bisa lihat kenapa ini terjadi dalam keluargaku. Kenapa mesti begini? Kenapa mesti begini? Karena matanya seperti tertutup. Kusta itu tadi kan saya bilang, ada yang ketutup. Ada kadang-kadang ada selaput. Kita gak mengerti. Dan dikatakan lagi kami tersandung pada siang hari. Kalau siang hari kan jelas ya, sinar kan terang. Mestinya gak tersandung. Tapi dia bilang dia tersandung karena mereka yang tidak mempunyai mata. Bukan mata ini, mata rohani. Ya, dan kami tersandung pada siang hari, pada senja hari. Di antara orang-orang kuat kami seperti orang mati. Hidup kami tidak tahu, kayaknya kok masalah banyak tapi gak bisa menyelesaikan. Padahal kita punya Tuhan yang adalah jalan keluar buat masalah kita. Dia jalan keselamatan, dia kebenaran, dan dia Allah yang hidup masih menjawab doa dari dahulu, sekarang, sampai selamanya. Ya, next. Kusta itu di luar atau di dalam Bapak Ibu? Di luar. Dia di luar. Makanya dia serangnya di luar. Ya, kita akan belajar dari Naaman. Next. Inilah singkat cerita ya. Saya akan bacakan. Nancy bantu baca. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 14. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya. Katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Next. Ayat 7. Segera sesudah Raja Israel membawa surat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah, mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Next.
Ayat 12. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Ayat 14. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Demikianlah firman Tuhan. Cerita Naaman ini bukan seorang biasa, tapi seorang panglima. Dia sakit kusta. Orang sakit kusta harusnya malu ya muncul di depan, tapi dia menunjukkan diri. Dan dia tahu dan akhirnya dia dikirim oleh pemimpinnya, rajanya, untuk pergi ke sebuah tempat, ke Raja Israel. Walaupun rajanya marah ya, tapi di situ ada nabi. Dan kita tahu bahwa ketika dia datang ke nabi ini, dia pikir orang akan datang doakan, tumpangin tangan. Tapi ternyata orangnya enggak, keluar aja lihat dia enggak. Bilang gini, itu ada sungai, tolong engkau tahirkan dirimu 7 kali, maka engkau akan tahir. Tadinya dia tidak mau, tapi semua karena sudah desperate ya, sudah jelek banget kalau kena kusta itu. Akhirnya dia mau turun sesuai nasihat dari pegawainya. Lalu dia turun dan 7 kali menjadi tahir. Kusta, Bu, saya ini kustanya urusannya sama saya apaan? Ya, kita akan belajar. Karena saya mau bilang Lukas 4 ayat 27 dulu. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang sekusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Naaman kita belajar yang pertama, dia berani mengakui kesalahannya. Dia berani mengakui bahwa dia punya kusta. Yang kedua, dia mau percaya. Kalau nggak percaya percuma dia 7 kali turun juga nggak ada akan terjadi apa-apa. Ya, yang ketiga, dia benar-benar mau tahu bahwa aku percaya aku pasti sembuh, dan dia sembuh. Next, kusta rohani itu kita bisa lihat Raja Uzia. Bapak Ibu, Raja Uzia, kalau Bapak Ibu belajar dari 2 Tawari 26 mulai dari awal baca, itu kerajaannya diberkati. Kerajaannya sangat diberkati, banyak tentaranya, banyak pahlawannya, banyak mesinnya, rakyatnya semua sejahtera. Tapi kita lihat mulai ayat 16, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ini Raja Uzia dulunya cari Tuhan. Tapi kadang-kadang orang itu kan begini ya, begitu dia mampu, dia merasa dirinya yang mampu, bukan Tuhan. Dia mulai sombong, dia mulai rasa dia kuat, dan dikatakan dia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Tetapi Imam Asaria mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan, ya. Dan mereka berkata, hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah akan hal ini. Harusnya cuma boleh imam yang angkat. Tapi Uzia merasa dia raja. Dia katakan, tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan, dekat mezbah pembakaran ukupan. Imam kepala Asaria dan semua imam lainnya memandang kepada dia, dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka tarik balik, dan mereka mengusirnya dari sana, dan dia sendiri tergesa-gesa keluar karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. Intinya Bapak Ibu, Uzia ini punya panggilan yang besar. Seorang raja yang bisa membawa kemuliaan nama Tuhan. Tapi karena dia mulai sombong, merasa kuat, sombong, akhirnya dia merasa dia ada raja nih, boleh ngerjain apa aja. Dia bilang, imam, minggir,
aku yang mau ngangkat. Tiba-tiba dia sakit kusta. Ya, dia sakit kusta, dan dia paling mengerikan adalah sampai akhir hidupnya dia sakit kusta tidak sembuh. Ya, itu ada di bawahnya. Next, saya sedikit aja. Bapak Ibu, kita pernah dengar dari bilangan di Miriam, kakaknya dari Musa. Dia menegur Musa kawin sama perempuan Kus. Ya enggak apa-apa sebetulnya, emang waktu itu tidak boleh menikah sama perempuan Kus. Tapi motivasi hatinya ini yang salah. Dia bilang, memangnya cuma Musa yang ketemu Tuhan. Dia katakan begini ya, dia katakan Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantara Musa saja? Bukankah dalam perantara kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Yang marah nanti bukan Musa, tapi yang marah Tuhan. Ya, lalu dikatakan, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi ini. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiam awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, dengarkan firmanku, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dan dalam segenap rumahku berhadap-hadapan aku berbicara dengannya. Terus terang, bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, dan Miriam kena kusta. Bapak Ibu, kadang-kadang kita gak sadar, kita dan keturunan kita di atas pernah mengatai orang yang diurapi. Dan tiba-tiba kita kena kusta. Mungkin dalam keluarga kita kena kusta. Kenapa? Tiba-tiba selaput ini gak bisa lihat Tuhan, gak bisa mengerti firman, gak bisa, apa sih semuanya mau didengar, lama-lama gak ketahuan, gak ngerti karena ada selaput. Ada selaput yang menutup. Ya, itu yang dikatakan kalau kita bicara tentang orang yang diurapi Tuhan, tiba-tiba kita lihat berkat pun nggak bisa lihat, kita lihat apapun nggak bisa lihat. Kerjanya kita marah di sini karena kita tidak dapat jawaban. Next, ada waktu saya mulai kerjakan ini sudah sangat lama. Waktu itu saya melihat begini. Saya kadang-kadang diajak pergi sama keluarga saya, pergilah suruh ngelihat ini loh, ngelihat tangan gitu. Dulu kan saya ini nggak ngerti ya, nggak baca firman, nanti diajak kali ini kasih lihat nasibnya, betul nggak? Saya ini nggak ngerti ya, diajak pergi kemana-mana. Sampai saya itu nggak ngerti pokoknya. Satu hari begitu saya dijamah Tuhan, saya ketemu sama seorang oma-oma. Oma-oma ini kerjanya cuma di rumah, duduk baca firman, doa. Dan dia dapat dari Tuhan tentang pentahiran, mentahiran semua kusta. Dan saya lihat hidupnya luar biasa, dipelihara Tuhan. Dan tiba-tiba saya bilang gini, saya mau deh, mau pentahiran seperti Naaman. Tapi bukan cuma asal-asalan ya, tapi karena percaya. Ternyata Tuhan katakan gini, ada 5 aspek yang sering kita terima dari keturunan di atas kita. Ya, saya akan bahas. Next, ikatan. Ada ikatan-ikatan dalam hidup manusia. Itu ada ikatan dosa, ikatan masturbasi onani, ikatan pornografi. Bapak Ibu, bahkan banyak hamba Tuhan belum bisa lepas dari ikatan pornografi. Banyak hamba Tuhan masih terikat pengennya nonton itu. Ya, itu ada ikatan. Ada ikatan makan. Bapak Ibu, ada orang dulu, dia anaknya mulai bertobat, tapi dia cerita bapaknya itu katanya dulu itu banyak pegangannya. Kalau makan katanya, satu hari ya coach, dia makan sekali makan 3 kali piring, 3 piring nasi. Jadi bayangin 3 kali 3 sehari. Dia bilang di rumah beras habis terus. Saya ini susah nih dengan bapak saya begini. Bagaimana ya? Coba ajak aja, diterangkan. Mungkin ada ikatan apa, ada macam-macam. Ternyata dia ikut pentahiran.
Begitu pentahiran, 1 piring aja udah cukup kenyang. Jadi kemarin-kemarin siapa yang makan? Itu ada kenapsuan dari iblis yang membuat dia rasanya pengen makan. Karena saya tahu, saya pegang yatim piatu di sini. Ada anak yang sangat miskin. Datang ke tempat kami, dia makan roti. Bapak Ibu tahu roti ada plastiknya. Setelah dikasih rotinya, plastiknya juga dimakan. Saya sampai begini, jangan dimakan nak, jangan dimakan. Kenapa begitu? Karena saking miskinnya, rasanya gak pernah kenyang. Banyak macam orang itu terjadi. Jadi kita nggak tahu, ada ikatan dengan keluarga. Nah ini begini ikatan keluarga. Ada seseorang sudah menikah, tapi sampai dia menikah, ibunya sudah pulang, dia nggak bisa buat keputusan. Karena selama dia hidup dari kecil, yang buat keputusan adalah ibunya. Ibunya sangat dominan. Jadi membuat keputusan buat anaknya terus. Sampai dia menikah, dia seorang laki-laki gak bisa buat keputusan. Akhirnya dia ikut pentahiran, dia percaya. Dan sejak itu dia mulai buat keputusan karena dia tahu dia sudah bebas. Ya. Dan ikatan percabulan. Bapak Ibu, kalau keturunannya di atas banyak percabulan, anak bayi aja mulai berapa bulan, mulai setahun lah, itu bisa tanpa diajarin pegang alat kelaminnya. Karena itu ada keturunan di atas, ya. Ada ikatan batin jiwa dengan seseorang, apalagi kalau kita pernah berhubungan badan dengan bukan jodoh dan pasangan kita, itu ada ikatan jiwa. Karena begitu orang berhubungan badan, dia gabung dan itu harus diputuskan. Ya. Dan ada ikatan judi, alkohol, narkoba, hobi. Ada yang main games terus ya. Main games terus, nonton drakor, gadget, nonton drakor sampai nggak bisa selesai dan pusing akhirnya, nggak bisa kerja ya. Dan ikatan paranormal, ikatan okultisme, kuamia, kuepang, kelenteng, minum air hu, edar, main kontrol spirit, tradisi, doktrin dan benda-benda. Bapak Ibu, ada orang ikatannya dengan kendali pikiran. Kalau dengar khotbah, dengar oke, ya saya percaya, saya mau melakukan. Begitu pulang, berpikirnya ini, pikiran manusia, kekuatan pikiran manusia ini membuatnya tidak percaya lagi dengan firman. Ya Bapak Ibu, ini ikatan harus kita putuskan. Saya boleh tanya, siapa yang sudah pernah pentahiran? Oke, banyak juga. Yang belum? Karena bisa aja sekali, bisa 2 kali. Bapak Ibu, karena begini, Bapak Ibu tahu Tuhan mau make generasi ini. Jadi orang yang berdiri di tengah jiwa-jiwa dan Tuhan. Orang yang akan berdoa lihat kegerakan lawatan. Orang yang bergerak dengan Tuhan. Tuhan katakan tidak boleh ada kusta yang menutupi telinganya, yang menutupi telinganya, menutupi matanya, supaya dia bisa tangkap yang dari Tuhan dan murni dari Tuhan. Ya, makanya saya ajarkan ini. Yang pertama ikatan, yang kedua, next, kutuk. Kita tahu Tuhan sudah mati buat kita, betul gak? Ambil kutuk. Tapi dalam hidup ini ada orang di atasnya, kalau oke gak banyak kutuk, gak banyak ikatan macam-macam, dia tidak akan kenapa-napa. Tapi kenapa sudah baptis, sudah baca firman, kenapa masih ada? Contohnya ya Bapak Ibu, ini banyak kejadiannya. Tiba-tiba seorang yang sudah pernah ikut saya terus, suaminya meninggal 45 tahun. Tiba-tiba dia sadar, ternyata dalam keluarganya ada kutuk mati muda. Dan umurnya sekian, antara 43 sampai 46. Dan matinya mirip-mirip. Jantungnya bocor. Itu namanya ada kutuk mati muda. Dan kalau kita tahu itu, kita harus putuskan dan tidak boleh pernah terjadi lagi sama keturunan, biar itu stop dan kita bisa belajar untuk jadi pendoa ya. Oke. Kutuk kematian, kutuk kegagalan. Bapak Ibu, di sini kan kami di sini banyak melayani, maaf, di setiap suku itu banyak kutuk, ada kutuk. Contohnya ya, saya bicara ya, kalau di Sumatera orang Medan,
Ya, Sumatera itu kan nganggap anak laki-laki itu raja, betul nggak? Keturunan raja. Dan itu biasanya yang kerja yang perempuan, bukan yang laki. Yang laki tidak usah kerja. Tapi sesungguhnya itu banyak kutuk kegagalan. Jadi anak laki-laki yang harusnya jadi raja, tapi sering tidak bisa kerja. Karena apa? Karena selain ada kutuk kegagalan, ya, tapi ada karena dibimbingnya seperti itu. Jadi kalau saya, ya, saya punya mantu tadi ya, si Tompul ya, penyembah ya. Tadi itu mantu saya dari Medan ya. Saya katakan gini, dalam nama Yesus tidak boleh ada kutuk kegagalan. Selesai dan engkau punya DNA ilahi, engkau raja yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, makanya kita mesti tahiran juga. Kita kalau ada kutuk kegagalan, suami saya juga punya kutuk kegagalan, dan itu turun ke anak saya. Tapi anak saya yang satu pulang, tapi Nancy diangkat Tuhan, diselesaikan karena kita selesaikan. Tapi waktu adiknya meninggal, kesulungan anak sulung itu turun ke Nancy. Tapi dia butuh 4 tahun untuk terbuka, dan hari ini sangat diberkati. Bapak Ibu, ada kutuk perceraian, kutuk kemiskinan, kutuk hutang, kutuk tidak menikah, kutuk tidak punya keturunan, poligami, penyembahan berhala, mati muda, cacat. Ada yang suka cacat di dalam keluarga itu turun ya. Lalu ada gila. Bapak Ibu, ada keturunan ya keluarga itu kalau stres sedikit jadi gila. Itu ada, teman saya juga ada. Tapi dia sadar itu ada kutuknya itu. Jadi dia harus cepat-cepat pakai firman dan minta orang doakan supaya dia nggak cepat gila. Ada orang baru stres sedikit aja gila. Ya, lalu ada kutuk keluarga tidak rukun, kebodohan, kebebalan, pemberontakan, bunuh diri, mati suri, perzinahan. Kalau kita ada kutuk itu, kita bilang mulai nanti ya, kita katakan selesai. Tidak boleh lagi kutuk itu mengikuti keturunanku. Ya, next, roh. Di dalam dunia ini kita cuma boleh menyembah Roh Kudus, betul nggak? Roh kebenaran. Tapi dunia ini banyak roh macam-macam, roh perzinahan, mengembara, roh nenek moyang, agamawi, Taurat, onan, kekacauan, kebingungan, penyesat, roh sihir, roh tenung, roh pelamar, roh kebatinan, roh bunuh diri, roh mamon, cintakan uang, roh ateis, tidak percaya Tuhan walaupun Kristen, roh apatis, roh hedonisme, cinta akan kenikmatan atau kemewahan dunia, roh Babel, ingin berkuasa seperti Allah, roh Esau atau Edom, nafsu marah serakah meremehkan, roh Isabel tidak bisa tunduk, roh Herodes takut kehilangan kedudukan kekejaman, roh Yudas berkhianat, roh Firaun mengeraskan hati melawan Allah, roh Maryam berani terhadap pemimpin atau orang yang diurapi Tuhan, roh Yunus lari dari panggilan atau destiny atau tugas, roh Antikris melawan Kristus, kegerakan dan lawatan, roh Farisi, Bileam, Amalek. Ini roh-roh yang kalau ada di dalam hidup keluarga kita. Ada pernah satu orang ikut pelatihan saya. Dia bilang gini, saya sudah sering pentahiran coach, saya butuh lagi nggak? Saya bilang ya udah doa saja. Kalau engkau perlu ya perlu. Saya janjian mau pentahiran. Kayak Golden Night ini saya harus janjian waktu nanti, baru kita pentahiran. Nah waktu saya mau pentahiran hari Minggu sore, tiba-tiba pagi-pagi dia telepon saya, coach, dari semalam saya uring-uringan katanya. Loh kenapa uring-uringan? Saya diingatkan Tuhan, ternyata saya keturunan dari Jogja, itu rohnya Samber Nyowo. Roh Samber Nyowo. Jadi berarti dibukakan lagi sama Tuhan, ada yang harus diputuskan dengan yang seperti itu. Ya. Oke, next. Tadi ada ya, tadi ikatan, kedua kutuk, ya kustanya itu bentuk itu, ketiga roh-roh yang bukan dari Tuhan, ya. Yang keempat itu kelemahan. Ini adalah semua karakter, temperamen, semua kelemahan-kelemahan kita. Kan kadang-kadang begini ya, karena kakeknya ini, ya kelemahannya adalah suka marah. Itu kebawa tuh marahnya over gitu. Ya, ada yang suka apa misalnya lelet gitu. Ya macam-macam. Jadi bisa turun. Dan ini semua nanti kita akan berdoa macam-macam, kita akan mintakan Tuhan ditahirkan. Yang keempat,
sakit penyakit. Yang kelima, Bapak Ibu, nggak ada keturunan warisan sakit penyakit. Tapi kalau dokter bilang sakit diabetes itu keturunan, betul nggak? Tidak. Ibu dan bapak saya meninggal karena diabetes. Tapi waktu di rumah sakit bapak saya itu memang udah cuci darah. Tapi waktu di penyuluhan saya yang datang. Waktu orangnya bilang begini, penyakit ini pasti penyakit keturunan. Saya nggak usah teriak-teriak, saya bilang gini, dalam nama Yesus tidak turun ke saya. Saya sudah ditahirkan. Saya ditahirkan. Waktu saya ditahirkan saya bilang tidak ada penyakit diabetes yang turun ke saya. Bapak Ibu, saya kalau pagi saya ngecek darah itu 90, paling 95. Sehat gak? Sehat. Tapi kita tahu kalau kita punya keturunan DNA-nya itu ada kelemahan. Berarti janganlah ya saya tiap hari minum air es, bukan air es aja, es teh manis, sirup manis. Terus sekarang banyak minuman jahat ya Bapak Ibu. Itu minuman yang di supermarket itu banyak gulanya. Terus kalau minum kopi itu banyak gulanya. Dulu Bapak Ibu saya nggak tahu. Saya kalau masak makanan kayak steak Jawa, Bapak Ibu kalau botol kecap manis segini saya pakai setengah. Setelah saya tahu kecap manis itu isinya gula. Waduh, ini mah cari sakit penyakit. Terus Bapak Ibu, kalau yang udah punya diabetes, coba minum madu beli di warung. Diabetesnya langsung naik. Itu isinya gula, bukan madu. Jadi di dunia ini banyak makanan dan minuman yang jahat. Tapi kita tidak kena itu kalau kita beriman berkata, selesai. Aku tidak mau lagi ada kena sakit penyakit yang dibilang warisan. Ya, ini semua sakit penyakitnya. Ada orang glukoma, tahu glukoma matanya ini, dia bilang ini penyakit warisan. Bilang stop, tidak ada. Aku minta ditahirkan seperti Naaman. Naaman sakit kustanya kusta jasmani. Tapi kalau kita mau katakan ini kusta rohani, harus selesai. Karena kusta rohani Tuhan katakan berdampaknya di 5 area ini. Yaitu pertama di ikatan, ya. Kedua di kutuk. Ketiga di roh-roh yang bukan dari Tuhan. Yang keempat adalah di temperamen, karakter, macam-macam. Dan yang kelima adalah sakit penyakit. Kita ini bait Allah. Harus sehat sembuh, selesaikan tugas kita. Waktu kita pulang nanti Bapak Ibu, kita sudah punya rumah. Semua yang kita kerjakan itu ada di rumah kita di surga. Saya sudah lihat rumah saya di surga. Dan setiap kali saya kerjakan yang Tuhan mau dengan sangat passionate, Tuhan memperbesar rumah saya. Yang kita sukai semua itu ada di rumah kita di surga, percaya. Tapi jangan sampai kita gak kerjain apa-apa, nanti pulang kita cuma dibangsal. Walaupun bangsalnya juga enak, tapi kita harusnya punya rumah dan kita memerintah bersama Tuhan. Kalau cuma bangsal, tiba-tiba kalau kita marah, bisa-bisa kita tidak selamat lagi. Kalau kita macam-macam ya mengutuk Tuhan, ya. Jadi saya mau katakan ini adalah nanti saya akan kasih kertasnya. Kasih dulu yuk kertasnya. Walaupun ini kelihatannya kecil ya Bapak Ibu, karena tadi pagi baru saya tiba-tiba gini Tuhan katakan ngajarinku pentahiran. Jadi saya belum besarkan. Ini masih kecil tulisannya. Nanti di rumah suruh anak atau mantu atau cucu. Ya. Bapak Ibu, nanti itu akan dilihat di rumah. Ya, yang angkat tangan belum ada tuh di belakang, Olivia.
Angkat tangan itu baris ke. Habis. Masih ada kayaknya. Steffi, yang angkat tangan. Yang masih belum, nih Olivia di depan. Di depan nih Ibu. Ya. Di sebelah sini masih ada yang belum terima, Ibu. Olive, satu. Bapak Ibu, saya ini merasakan sendiri bagaimana begitu saya ditahirkan, tiba-tiba mata saya bisa terbuka terang. Saya tiba-tiba tahu kenapa Tuhan izinkan dalam hidup saya, apa yang harus saya lewatin. Saya jadi cuma gondel Tuhan, dan saya lihat kemenangan demi kemenangan. Karena tiba-tiba saya ngerti dan saya mulai dengar suara Tuhan. Karena saya mulai katakan tidak boleh. Karena dulu mama saya itu penyembah berhala. Dan dulu saya tidak tahu di atasnya gimana. Tapi saya katakan, Tuhan, aku mau ditahirkan. Aku mau berlari. Kalau kita berlari tapi banyak kusta, kita ini kan gak bisa lari ya. Nah ini kita mau katakan, artinya jangan ada yang keikat, ada yang segala macam. Kita katakan kita mau sembuh. Kita mau beres, bahkan kita mau lihat apa yang kita doakan langsung ya, tidak ada lagi halangan. Oke, Bapak Ibu, tapi ini nanti saya rundingan ya, habis selesai ya rundingan. Bapak Ibu, ini baru dipelajari ya, misalnya bisa tahu nih, oh ya di keluarga saya ada kutuk apa ya, ada kutuk apa. Dan nanti saya sebentar rundingan ya, mau pentahiran di kolam. Biasanya saya pentahiran di kolam Yonif di depan. Itu kolamnya Angkatan Darat kan? Angkatan Darat kan? Itu tempatnya Angkatan Darat sini yang di depan. Biasanya dia kasih pinjam ya, bayar pinjam di sana pentahiran, dan dia nggak masalah ya. Nanti saya mau saya pergi ke Barige, saya pergi Pematang Siantar, saya pentahiran 100 pendeta setiap kali. Saya bukakan ini. Karena mereka bilang gini, wah selama ini saya cari caranya bagaimana pentahiran katanya. Tiba-tiba datang Bu Iren. Wah sampai istrinya suruh suaminya datang dan semuanya datang. Dan mereka dibebaskan. Mereka ditahirkan. Saya kalau belum pernah ngalamin ini, saya gak akan ngajarin. Tapi saya udah belajar bagaimana saya dibebaskan dan lari bersama Tuhan. Dan saya melihat Tuhan memberi kemenangan demi kemenangan. Karena kita mulai mendengar, mulai melihat seperti yang Tuhan mau. Next, Bapak Ibu, tapi nanti kalau habis pentahiran ya, kita baca dulu ya Lukas 11 ayat 24. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Artinya begini Bapak Ibu, kalau kita mau berjalan bersama Tuhan, kita ini harus baca firman setiap hari. Itu jadi makanan kita. Kita akan lihat keajaiban, kita diisi hidup kita dengan firman. Jadi kalau nanti pentahiran kita usir-usir nih semuanya ya, usir-usir. Terus nanti kalau spiritnya keluar kemana-mana gak ada tempat, dia cari lagi ke kita. Wah ini bersih nih, bersih, gak ada firman, gak ada otoritas, gak ada kuasa Tuhan, gak ada apa. Dia datang lagi bukan sendiri loh, datangnya dengan 7 roh yang lebih jahat darinya. Makanya keadaan orang itu bisa lebih parah. Ya, kalau tanya gini, coach, berapa kali pentahiran? Bapak Ibu kalau pernah pentahiran, dan nanti kalau ada pentahiran, Bapak Ibu tanya sama Tuhan, aku perlu lagi gak? Kalau hari ini Bapak Ibu bilang gini, hidupku sudah sangat merdeka, hidupku sudah berjalan dengan otoritas, hidupku sudah sangat penuh mujizat, ya mungkin gak perlu.
Tapi kalau engkau berkata, hidupku ini kenapa ya? Aku masih mau kejar Tuhan. Aku mau sehat. Aku mau lihat Tuhan bekerja lebih dahsyat lagi dalam hidupku. Mari pentahiran. Karena saya tahu, saya gak pernah nih bawa semua Golden Night untuk pentahiran. Biasanya saya bawa campuran anak muda dan ini. Tapi saya percaya bahwa Tuhan bisa benar-benar memerdekakan semua Golden Night. Ingat, kita bukan lansia ya. Kita kesatria emas. Kita generasi emas. Karena Indonesia mau masuk Indonesia emas, betul gak? Jadi kita harus jadi orang-orang yang dipakai Tuhan menjadi pendoa-pendoa generasi emas ya. Oke. Next. Jadi Bapak Ibu, kita harus bangun manusia roh kita jadi kuat. Pertama baca firman, ngomongin jiwa begini. Di dalam, bayangin ya Bapak Ibu, kalau setiap pagi saya ngomong begini. Tuhan terima kasih ya, aku mempelaimu yang kau cintai. Aku punya mata seperti Raja Wali. Aku melihat sangat tajam dan semakin tajam. Aku ini selalu merindukan engkau dan engkau merindukan aku. Aku tahu Tuhan, aku berjalan dengan otoritas. Kalau setiap hari saya ngomong begitu, jadi gak? Jadi karena mulut kita ini punya kuasa. Mulut ini mengatakan firman dan firman itu mengerjakan apa yang diperintahkan, betul gak? Ya, nah jadi kita harus pengakuan deklarasi. Nah Bapak Ibu, kita ini ada grup Golden Night. Ada grup Golden Night. Nanti Bapak Ibu yang belum masuk ke grup ini, ada grup nanti boleh. Tadi kan ada catat mungkin di depan ya. Olivia ada nggak? Nanti sama siapa? Bu Willis ya? Sama siapa Mel? Nanti waktu masuk itu nanti daftar ya. Kasih tahu aja kan udah ada nomornya, kasih tahu saya mau masuk grup, ya. Oke? Nah, terus pujian dan penyembahan, sering-sering pujian dan penyembahan dan sangkal diri, bahasa roh, bergaul dengan Tuhan dan saudara-saudara seiman yang saling menguatkan. Dan Efesus 6 ayat 10 mengatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Dan kita akan ajarkan banyak hal, tapi nanti saya mau janjian untuk pentahiran Golden Night ya. Hari itu kalau nanti mau pentahiran Bapak Ibu, bawa baju ganti, tapi luar dalam Bapak Ibu, jangan cuma bawa yang di luar, dalamnya basah. Luar dalam ya, boleh pakai celana pendek tapi jangan terlalu pendek. Nanti yang laki-laki mau bertobat jadi salah. Oke, jangan pakai kaos yang tipis, tapi kaosnya boleh yang tebal. Ayo kita sama-sama kita akan cari kolam yang nggak dalam. Untuk semuanya nanti saya rundingan bagaimana kolamnya supaya bisa masuk nih Golden Night. Dan saya percaya, karena saya masih mimpi sama Tuhan, karena nanti satu hari ini ada generasi yang powerful banget. Ini generasi yang sungguh-sungguh nangkep hati Tuhan. Di akhir-akhir zaman, inilah generasi yang akan memimpin semuanya, menggelar karpet merah dan benar-benar melihat jiwa-jiwa bertobat. Karena doa-doanya berkenan. Karena doa-doanya itu masuk ke surga. Dan doa-doanya itu sungguh-sungguh menggerakkan ya. Saya mau kasih cerita nih satu. Saya punya teman, mamanya biasanya pelayanan sama suaminya. Tapi satu hari suaminya tiba-tiba kena serangan jantung, meninggal. Mamanya ini sering pelayanan kemana-mana dan pendoa. Jadi dia tidak kemana-mana 7 bulan. Dia cuma masak di rumah. Satu hari datang pendoa, dia dihardik oleh Tuhan. Dikatakan, kemana saja engkau selama ini? Bukankah aku memilih engkau? Tiba-tiba dia bertobat. Dia ke pasar setiap hari. Dia harus masak buat anak, mantu, cucu, dan konveksi kecil-kecilan dari anaknya. Jadi dia harus masak buat banyak orang. Dia pergi dan dia tidak mau diantar. Dia naik beca. Dia setiap kali naik beca, dia bilang begini, Bang, di rumah, di keluarga ada yang sakit gak? Kenapa Bu?
Saya mau doain katanya. Jadi dia tukang doain keluarganya Bang Beca. Setiap hari Abang Beca cari dia karena mau kasih kesaksian kalau sembuh, mau minta didoakan. Terus dia masuk pasar Bapak Ibu, kalau pasar tradisional ya. Kalau dia bisa beli, misalnya dia harus beli 25.000 toge. Dia tidak di satu abang aja. Dia pecah-pecah, ini 3.000, ini 3.000, ini 4.000, ini 2.000. Supaya apa? Supaya dia bisa cerita sama semua orang tentang Tuhan Yesus. Jadi setiap kali dia datang, semua bilang begini, Ibu Yesus datang, Ibu Yesus datang, Ibu Yesus datang. Tapi yang ajaib Bapak Ibu, hari ini saya melihat dia punya 5 anak. Semuanya punya mantu, punya cucu yang ajaib banget. Dan sejak saya lihat dia, saya bilang gini, Tuhan ajari aku. Karena kenapa? Waktu dia pemberkatan nikah anaknya, saya datang dua kali di anak. Saya merasakan hadirat Tuhan. Saya bilang, Tuhan kok bisa begini? Apakah karena pengantinnya atau karena siapa? Dia bilang, kau lihat seorang ibu yang berdoa. Karena ibu itu aku hadir. Dan sejak itu saya katakan, Tuhan buat aku belajar menyukakan Engkau. Dan aku rindu ketika anakku menikah, Engkau hadir Tuhan. Dan saya terus mengikuti Tuhan. Saya bersyukur 2 tahun yang lalu anak saya menikah dengan mantu saya. Tuhan hadir dan sangat kuat, bukan cuma di spot ini. Tapi saya pesta di luar karena saya punya banyak teman yang lain di luar yang datang ke sini. Saya pesta di taman mulai jam 3. Tuhan hadir dengan sangat kuat. Dan yang lebih ajaib, kalau di taman itu kan kalau hujan repot. Waktu saya cari taman aja, semua udah bilang gak salah ya Bu, ini udah ber. Kalau ber itu hujan. Mau pawang? Enggak, saya mau punya pawang sendiri, saya bilang. Saya gak butuh pawang. Dan jam 11 hari yang sama, itu hujan besar. Saya diributin sama IO. Karena kursinya kayak gini, tapi pakai bantalan. Dia bilang, Bu, semuanya basah. Bayar lagi ya? Ya udah bayar lagi. Tapi saya angkat tangan saya bilang begini, Tuhan, aku tahu Engkau yang suruh aku pesta di taman. Aku percaya Tuhan, pasti semuanya oke. Bapak Ibu, saya bersaksi, tidak ada satupun genangan air. Dan pesta itu tiba-tiba 5 roti 2 ikan terjadi. Banyak yang datang sebetulnya saya gak undang. Tiba-tiba saya lihat wajah-wajah yang saya gak kenal. Dan lebih ajaib adalah waktu kami tes food. Kan kalau mau menikah itu pesta makanannya kan tes ya. Dites biasa-biasa saja Bapak Ibu. Tiba-tiba suara orang bilang begini, wow, satenya enak banget. Ini ya enak, saya ikut bingung. Karena saya juga gak makan, karena sibuk kan. Tapi saya bilang ajaib, begitu Tuhan hadir. Dan saya hari itu melihat benar-benar Tuhan hadir. Dan sampai pemimpin bilang gini, hebat kau sampai hadir. Saya bilang bukan, karena kerinduanku. Saya percaya, saya menghimbau dan saya pengen menggelitik hati Bapak Ibu untuk melihat karya Tuhan dalam hidupmu. Mari jadi orang yang sungguh-sungguh megang Tuhan. Engkau akan lihat keluargamu akan sangat diberkati. Apapun yang kau kerjakan, engkau akan lihat engkau tidak pernah menjadi ekor. Saya kemanapun pergi, saya selalu jadi kepala. Kenapa? Orang melihat Tuhan hidup dalam hidup saya. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang sama. Itu yang berkarya dalam hidup saya. Oleh karena itu, saya menutup ini. Nanti kita janjian. Siapa yang setelah dengar ini mau pentahiran, angkat tangannya. Oke. Nanti daftar ya yang mau pentahiran, kasih tahu juga yang mau pentahiran, yang belum masuk di grup ini. Saya akan benar-benar mencari waktu untuk benar-benar pentahiran buat Golden Night. Mari kita berdoa. Mari tutup mata, tidak usah lihat kiri kanan. Tuhan, terima kasih, hamba sudah sampaikan apa yang Engkau taruh di hati hamba. Tuhan, kami mau hidup bahagia, kami mau hidup diberikan panjang umur, tapi kami mau hidup bermakna Tuhan.
bermakna buat kerajaan surga, buat juga hidup kami, keluarga kami, dan buat provinsi kami, kota kami, buat bangsa kami. Tuhan, inilah golden night yang Kau pilih. Tuhan, hidup kami tidak ada yang kebetulan, bahwa segala sesuatu Engkau turut bekerja. Kalau kami hadir di tempat ini hari ini, itu semua karena Engkau yang mengantar. Mari Tuhan, Kau bicara lebih lagi. Hamba mungkin terbatas, tapi Engkau tidak terbatas. Hari ini Tuhan, hamba tutup bungkus semuanya dengan darah Yesus. Tuhan, kami percaya Engkau sedang membangkitkan generasi golden night yang sungguh-sungguh terbebas dari semua ikatan dan kutuk rohani, dari kusta rohani. Kami akan bebas merdeka menjadi orang-orang yang benar-benar Kau pakai dengan ajaib. Oke. Nanti daftar ya yang mau pentahiran, kasih tahu juga yang mau pentahiran, yang belum masuk di grup ini. Saya akan benar-benar mencari waktu untuk benar-benar pentahiran buat golden night. Mari kita berdoa.